Makanya Hamka itu pernah mengatakan orang yang kaya itu adalah orang yang semakin sedikit kebutuhannya, bukan orang yang sekedar memiliki banyak harta yang disebut sebagai orang yang kaya, tetapi orang yang mampu menyedikitkan kebergantungannya terkait dengan harta tersebut. Itulah orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun kembali dalam majelis yang insyaallah penuh berkah. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan teruntuk uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-29 dari Babus Sulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal isrun. Dan makalah atau nasihat yang ke-29 an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Jadi nasihat ini bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tafaddal ala man syi'ta. Tafaddal kalau dalam bahasa Arab percakapan biasa kita sebut ya tafaddal ya akhi. Tafaddal artinya silakan, please, silakan. Dari kata faddala yufaddilu, akar katanya fa, dot, dan lam, fadolah, termasuk seakar dengan kata ini adalah fadlun atau fadilatun. Fadlun artinya bisa anugerah, karunia, bisa juga termasuk kemuliaan di situ. Maka biasanya kalau dalam awal-awal pidato ya biasanya kita mengucap yang kami hormati gitu ya. Ini dalam bahasa Arab bisa juga digunakan fadilatu al-ustadz ya, fadilatu syekh ya, yang kami muliakan ya. Itu sama dengan kata ini fadlun atau fadilatun, orangnya namanya fadilun atau fadilun ya, bukannya fadilatul ustadz. Nah, yufaddilu itu kata kerja ya, bentuk apa? Mudhari ya, continuous tense ya. Kalau tafaddal itu berarti bentuk perintah, ismul amr. Ya. Yang artinya adalah kalau secara literal tafaddal ala man syi'ta,
Ya, berikan segala kemuliaan kepada siapapun, ya, man syi'ta, yang engkau kehendaki, yang engkau maui. Artinya berikan anugerah, berdermalah, berbuat baiklah. Maka tafaddal ala man syi'ta, berbuat baiklah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Syi'ta, sa'a, yasa'u. Makanya kita menyebut kalau Allah menghendaki berarti insya Allah. Ini dari kata sa'a, yasa'u. Dalam bentuk lampau dengan subjek engkau laki-laki, maka syi'ta. Kalau engkau perempuan, syi'ti. Kalau kalian laki-laki, syi'tum. Nah, itu bahasa Arab begitu kembang. Tergantung pada subjeknya siapa. Tafaddal ala man syi'ta, ai ahsin ilaihi. Kata Imam Nawawi, berbuat baiklah, berbuat hasan, kebaikan. Atau berikan kebaikan, ahsin, berikan kebaikan, ilaihi, kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa an'im alaihi, an'im dari kata, seakar dengan kata nikmat. Artinya dan berbagilah kenikmatan, berdermalah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, engkau bagi alaihi, kepadanya, kepada orang yang engkau kehendaki. Fa anta amiruhu, maka niscaya engkau akan menjadi amirnya, akan menjadi amir. Amir Muhammad bin Salman. Amir kalau di Saudi artinya pangeran, maksudnya di sini adalah raja, gitu ya. Fa anta amiruhu, maka niscaya engkau akan menjadi raja baginya, bagi orang yang selalu engkau beri kebaikan. Ini. Ai in ahsanta ila syakhsin bil ata'i, ya, yaitu jika engkau selalu memberikan kebaikan, engkau berbuat baik ila syakhsin, kepada seseorang, bil ata', dengan segala pemberian, derma, ya, sirta amiran lahu, maka engkau akan menjadi amiran lahu, raja baginya. Ya, ini yang poin yang pertama. Was'al man syi'ta, dan is'al, sa'ala yas'al itu artinya bertanya, tapi juga bisa digunakan meminta. Maka para peminta itu disebut dengan sa'il, di mana di dalam Al-Quran disebutkan wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta jangan engkau hardik. Nah, ini. Maka was'al, ya, was'al, dan meminta-mintalah kamu, man syi'ta, kepada orang yang engkau kehendaki, fa anta asiru, maka niscaya engkau akan menjadi tawanan baginya. Ini. Ai was'alin nasa, kata Imam Nawawi, ya, meminta-mintalah kepada manusia, ma tahtaju, apa yang engkau butuhkan, minal mali, apakah itu dari harta, wal ilmi, atau ilmu, fa inih tajta ila syakhsin fi dzalika, ya, maka sekiranya jika engkau membutuhkan ila syakhsin, pada seseorang, fi dzalika, terkait dengan itu semua, sirta abdan lahu, maka engkau menjadi hamba baginya, engkau menjadi budak baginya. Li'annan nufusa, karena sesungguhnya jiwa-jiwa ini, diri-diri ini atau manusia, ya, jubilat, itu dibentuk, ya, jubilat, dibentuk bihubbi man ahsana ilaiha, dibentuk, ya, oleh, ya, dibentuk dengan cinta orang yang berbuat baik kepadanya. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu, dan siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budak dari sesuatu tersebut.
Maka orang yang sedang jatuh cinta, anak sekarang menyebutnya sebagai bucin, gitu ya. Budak cinta. Artinya kita ini diperbudak oleh apa yang kita cintai, gitu ya. Oleh seseorang yang kita cintai. Nah ini, jika kita mencintai harta, mencintai ilmu, lalu kemudian kita meminta-minta terkait dua hal itu kepada seseorang, maka kita yang menjadi budaknya. Gitu ya. Nah ini. Wali qauli Aliyin karramallahu wajhah, sebagaimana juga pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ana abdul man allamani harfan, aku adalah hamba bagi siapapun yang mengajarkanku harfan, walaupun hanya satu huruf. Fa in syaa ba'an, jika dia menghendaki maka dia bisa menjual diriku, wa in syaa a'taqani, dan jika dia menghendaki aku bisa dimerdekakan olehnya. Ini yang kedua, poin yang kedua. Poin yang ketiga dari nasihat Ali ini, wastaghni amman syi'ta fa innaka naziruh. Wastaghni, ya, istaghna yastaghni itu seakar dengan kata ghaniyun. Ghaniyun itu artinya kaya, orang yang kaya itu ghani. Tapi kalau ditambahi dengan huruf alif, sin, ya, dan ta, asal katanya ghain, nun, dan ya, ghanaya, gitu ya. Orangnya namanya ghaniyun, orang yang kaya. Kalau ditambahi huruf ziyadah, huruf tambahan alif, sin, dan ta menjadi istaghna yastaghni, ya, maka itu berarti bergantung, ya, bergantung kepada sesuatu, artinya tidak merdeka, gitu ya, tidak mandiri. Maka istaghnian itu artinya, ya, kalau ada an itu berarti kebalikannya. Istaghnian itu artinya mandirilah. Artinya janganlah engkau membutuhkan sesuatu, janganlah engkau bergantung, ya, amman syi'ta, kepada seseorang yang engkau kehendaki, fa innaka naziruhu, maka niscaya engkau akan separah dengan orang tersebut. Ya. Ai iktafi bima indaka, kata Imam Nawawi, cukupkanlah bima indaka, dengan apa yang ada pada dirimu, minar rizki, ya, dari rizki. Cukup kalau Allah memberikan rizki kepada kita, maka merasa cukuplah dengan rizki itu. Ya, jangan engkau bergantung kepada orang lain terkait dengan rizki. Wala taftakir, dan janganlah engkau meminta-minta, butuh-butuh fil mali, terkait dengan harta, lisaksin, kepada seseorang ghaniyin, yang kaya, yang memiliki itu, ya, ya, kathirul mali, ya, lisaksin ghaniyin kathirul mal, kepada seseorang yang memiliki banyak harta, fa illam taftakir ilaihi, jika sekiranya engkau mampu tidak meminta-minta, DP-DP, bergantung-gantung kepadanya, sirta ghaniyan mithlahu, maka engkau niscaya akan menjadi juga orang kaya seperti dirinya. Makanya Hamka itu pernah mengatakan, orang yang kaya itu adalah orang yang semakin sedikit kebutuhannya, bukan orang yang sekedar memiliki banyak harta yang disebut sebagai orang yang kaya, tetapi orang yang mampu menyedikitkan kebergantungannya terkait dengan harta tersebut. Itulah orang yang kaya. Ya, ini 3 poin yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam nasihat yang ke-29 ini terkait. Jadi an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tafaddal ala man syi'ta, berbuat baiklah kepada siapa saja yang engkau kehendaki, fa anta amiruhu, niscaya engkau akan menjadi raja baginya. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu, dan meminta-mintalah engkau
kepada orang yang engkau kehendaki, maka niscaya engkau akan menjadi tawanannya. Wastaghni amman syi'ta, dan janganlah engkau meminta-minta. Artinya apa? Bebaskanlah dirimu ya, untuk tidak butuh atau meminta-minta kepada siapapun yang engkau kehendaki. Fa'anta nadhiruhu, maka niscaya engkau akan menjadi separah atau padanan baginya. Nah ini Bapak Ibu, mari coba kita eksplorasi satu persatu dari 3 poin. Nah, redaksi lain dari nasihat Ali ini hampir sama, cuman komposisinya dibalik gitu ya. Misalnya di dalam kitab-kitab yang lain, termasuk coba saya lacak di internet gitu ya, saya googling maupun coba saya pakai tanyakan ke ChatGPT gitu ya. Nah, ada banyak versi tetapi isinya sama, hanya saja komposisinya yang dibolak-balik. Jadi misalnya ada yang ahsin ila man syi'ta takun amiroh ya, jadi berbuat baiklah, tidak menggunakan kata apa tadi, tafadhol ya. Tadi di buku ini, di Nasaihul Ibad ini menggunakan kata tafadhol, tapi ini menggunakan kata ahsin, berbuat baiklah, ila man syi'ta takun amiroh ya. Berbuat baiklah kepada orang yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan menjadi raja baginya. Ini tidak ada lahunya. Kalau tadi di Nasaihul Ibad ada lah takun amiron lahu, tapi ini takun amiron, sama saja. Wastaghni amman syi'ta takun nadhiroh. Nah, ini tadi di kitab Nasaihul Ibad, poin yang ketiga menjadi poin yang kedua. Wahtaj, nah ini ila man syi'ta takun asiroh, menggunakan kata ihtaj. Ihtaj itu artinya butuh, dan bergantunglah dengan kebutuhanmu kepada orang yang kau kehendaki, takun asirahu, niscaya engkau akan menjadi tawanannya. Nah, di kitab Nasaihul Ibad digunakan kata was'al ya. Nah, di versi yang berbeda, misalnya di dalam kitab apa ini, Al-I'jaz wal Ijaz, itu kata istaghni yang didahulukan ya, tentang kebergantungan yang didahulukan. Istaghni amman syi'ta takun nadhiroh, janganlah engkau bergantung kepada siapapun yang kau kehendaki, niscaya engkau akan menjadi sepadan atau setara dengannya. Wahtaj ya, dan ya apa, butuhlah ya, ila man syi'ta, atau bergantunglah kepada orang yang kau kehendaki, fa'anta asiru, niscaya engkau akan menjadi tawanannya. Wa ahsin ila man syi'ta. Jadi hanya dibolak-balik saja komposisinya, tapi yang jelas ini berisi 3 poin. Nah, poin yang pertama, kita ikuti kitab Nasaihul Ibad, tafaddal ala man syi'ta, berbuat baiklah, banyaklah memberi ya, berderma dengan segala kebaikan kepada orang yang engkau kehendaki, fa'anta amiru, maka engkau akan menjadi raja bagi. Nah Bapak Ibu, kata kunci dari poin yang pertama ini adalah tentang kebaikan dan berbagi kebaikan ya. Tentu kebaikan bisa melalui apapun yang kita miliki ya, bisa melalui harta yang kita miliki, kita berbagi, ada waktu, perhatian, tenaga yang kita miliki, bisa kita berbagi ya. Kalau kita terus berikan itu kepada orang yang kita kehendaki, maka orang itu akan menjadi apa? Niscaya kita akan menjadi raja baginya. Makanya jangan heran kalau misalnya ya, orang lebih cenderung memilih dalam pilihan gitu ya, pada orang yang banyak memberi, walaupun bisa jadi orang itu ya belum baik misalnya. Betul Pak ya? Kemarin kira-kira 58 yang memilih kemarin itu karena betul-betul atas pilihan sadar karena kebaikan untuk bangsa ke depan, atau karena itu, sehingga kita mengenal ada teori gentong babi ya, wah, diberikan banyak
bansos begitu ya dan lain sebagainya. Nah ini dia menggunakan teori ini, maka niscaya engkau akan menjadi penguasa baginya. Ya, orang yang mungkin dia tidak baik akhlaknya, tapi kalau dia dermawan itu cenderung lebih disukai daripada orang yang baik tetapi pelit. Betul Pak Ibu ya? Nah itu kira. Maka kalau kita yang sudah baik akan lebih sempurna lagi kalau kita tidak pelit. Ya. Ya, maka sedekah infak itu kan luar biasa ditekankan di dalam Islam. Artinya ibadah-ibadah ritual yang kita bangun, kita sebagai ahli masjid, ahli ibadah belum cukup ya, untuk membuat kita ini sempurna di mata Allah kalau kita belum kemudian berbagi kesalehan itu secara sosial. Maka akan lebih sempurna lagi kalau kita ya sholatnya nggak putus, puasanya nggak putus, jamaahnya oke, ahli masjid, tapi kalau tonggone ya api. Bukti api karo tonggone sering berbuat baik, punya kelebihan harta, berbagi. Tidak gotong royong, duit tenaga waktu berangkat, gampang. Gitu ya. Nah ini, maka niscaya engkau akan menjadi raja baginya. Nah, jadi kebaikan itu adalah kekuatan, Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya di sini. Jika kita ingin menjadi raja, maka modalitas power yang kita harus perhatikan adalah kebaikan. Karena ini kekuatan. Maka ada teman saya yang mengatakan itu setelah dia tidak terpilih menjadi rektor di salah satu universitas Islam negeri gitu ya, melalui satu persaingan yang luar biasa, padahal dia sudah mengantongi modalitas sebagai wakil rektor satu yang dianggap sukses dengan sumbangsinya ketika menjadi wakil rektor satu, tapi ternyata ya pada akhirnya nggak jadi juga. Nggak jadi juga. Karena apa? Ya ternyata tidak cukup. Ya, itu gitu ya. Ada kekuatan yang lain, yaitu berapa kekuatan berupa kebaikan. Nah ini modalitas. Maka kata dia kalau ingin mencalonkan diri, modalitas sosial itu harus dibangun sejak awal. Ya. Modal baik saja tidak cukup. Harus ada baik dalam pengertian untuk dirinya tidak cukup, tapi juga ada modal yang lain berupa kebaikan yang lain, yaitu berupa ya kemanfaatan, juga memberi dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu ya, ini di duit tapi gak duit modal kebaikan sosial ya tiwas duitnya hilang kayak nyalon orang jadi. Nah, ini. Ya, jadi kebaikan adalah kekuatan sosial. Kebaikan yang diberikan kepada orang lain dapat menciptakan rasa hormat dan kekaguman. Nah, ya. Sehingga orang yang berbuat baik akan dihormati dan dianggap sebagai pemimpin atau raja oleh orang-orang di sekitarnya. Boleh mungkin ilmunya mungkin tidak banyak. Mungkin dari sisi kemampuan berpikir mungkin kecerdasannya kurang, tapi kalau dia baik pada orang itu pasti diperhatikan. Nah ini ya. Yang kedua, kebaikan itu juga memberikan pengaruh positif kepada orang di sekitar kita. Dengan berbuat baik, maka seseorang dapat mempengaruhi orang lain secara positif. Dia menjadi istilahnya obat atau kalau keburukan kan toksik gitu ya, itu menjadi racun yang bisa mempengaruhi. Contoh sederhananya Bapak Ibu, kalau kita ketemu dengan orang yang setiap saat kemudian dia mengeluhkan tentang keburukan, mengeluhkan ini, itu kira-kira gimana kita mereaksinya? Aduh orang ini saya pun ketemu kok dia mau negatif itu kira-kira kan akan menularkan kepada kita itu suasana yang kurang baik, betul Bapak ya? Yang kemudian kita sebut dengan toksik itu, gitu ya, meracuni gitu.
Tapi kalau kita selalu berjumpa dengan orang yang dia selalu positif, mengajak kebaikan, selalu yang bicarakan adalah kebaikan dan sebagainya, itu membuat kita juga terinspirasi untuk melakukan kebaikan, walaupun mungkin dia tidak mengajak. Ya. Nah, inilah diantara kekuatan kebaikan, juga memberikan pengaruh positif kepada kita. Tindakan yang baik dapat menginspirasi orang lain juga untuk juga berbuat baik, sehingga ya, keteladanan itu menjadi penting. Tidak perlu kita sebagai orang tua menyuruh anak kita untuk berbuat baik, tapi kita contohi berbuat baik, maka itu juga akan menginspirasi anak-anak. Maka ada istilah, ya gimana Bapak Ibu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, nah ini ya, sekarang kita lihat ya, ketika rakyat pada demo gitu ya, anaknya flexing di Amerika sana gitu ya. Yang diomongkan apa, yang diperbuat apa gitu ya, ya nggak jauh, nggak jatuhnya dari pohonnya kan gitu ya. Nah, ini. Jadi tindakan baik dapat menginspirasi orang lain untuk juga berbuat baik, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Maka bertetangga dengan orang yang baik itu nikmat gitu ya. Karena apapun yang dia miliki itu nyiprat gitu ya. Ya kan? Walaupun itu bukan dari sisi harta dan sebagainya, tapi suasana damai itu juga akan nyiprat kepada tetangganya. Ya, tapi nek tonggoan karo wong nggak baik, ya minimal suasana itu mengganggu kita. Bengi-bengi bengok gitu kan, ganggu orang turu. Nah, tapi kalau orang baik, ya nggak mungkin dia akan tepos selera tonggo pergi lagi turu loro, masa nyetel TV nyetel tip, tentu nggak kencang-kencang. Jadi punya pengaruh positif dalam diri kita. Atau apa yang biasanya disebut hari ini dengan apa istilah law of attraction. Ya. Ada hukum tarik menarik. Kalau berbuat baik ya akan menarik kebaikan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan juga dapat memperkuat hubungan sosial. Nah, ini tentu karena kita adalah makhluk sosial. Orang yang sering berbuat baik cenderung memiliki jaringan sosial yang kuat dan dukungan dari orang banyak, yang pada gilirannya dapat memberikan kekuatan dan pengaruh. Nah, kunci di antara kunci kesuksesan dalam hidup adalah networking, jaringan. Karena kita makhluk sosial. Ya, jaringan sosial itu menjadi penting, dan jaringan sosial itu dibangun melalui kebaikan. Ya, kita nggak baik sama orang, individualistis, ya susah untuk maju. Banyak orang yang mungkin dari sisi kemampuan, kecerdasan intelektualnya mungkin biasa-biasa, tapi karena dia punya jaringan sosial yang baik dengan banyak orang, reputasinya baik, dikenal orang sebagai orang yang bisa amanah, bisa dipercaya, maka itu diantaranya menjadi modal sukses dia. Dan coba kalau kita amati, ya begitu Bapak Ibu. Nah ini. Yang keempat, ya, ungkapan Ali bin Abi Thalib di poin yang pertama ini juga menekankan tentang pentingnya nilai moral dan etika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya dengan kita memberi, itu kan sebenarnya ekspresi dari moralitas diri kita. Ya. Cerminan dari karakter yang baik dan etika yang kita miliki. Artinya orang semakin memiliki akhlak, maka semakin itu terlihat di dalam ekspresi kehidupan sosialnya dengan derma yang dia berikan. Artinya berbuat baik adalah cerminan dari kita punya moral atau tidak. Ya, maka pantas kiranya kalau kita menjadi raja bagi orang yang kita perbaiki. Artinya kita berbuat baik kepadanya terus menerus. Ya bagaimanapun ya, dia akan hormat, tunduk, patuh kepada kita. Dan ini yang kita sebut tadi, keteladanan tadi ya. Bahwa kebaikan itu ya, bisa kita
menjadi memiliki hukum attraction tadi itu, walaupun mungkin kita tidak banyak bicara, gitu ya. Dan pemimpin itu mestinya begitu, gitu ya. Kepemimpinan tidak selalu tentang kekuasaan atau otoritas formal, gitu ya. Seseorang dapat menjadi pemimpin melalui teladan yang baik, menunjukkan integritas, empati, dan perhatian terhadap orang lain. Jadi sekali lagi, kebaikan itu menjadi kekuatan modal utama kita dalam berbagai konteks, ya, apapun konteks, termasuk dalam pergaulan individu antar diri kita. Nah, implikasi kebaikan banyak sekali, ya, bisa mengurangi konflik dan ketegangan, membangun hubungan yang kuat, menciptakan lingkungan positif, meningkatkan kesejahteraan pribadi, mengembangkan kepemimpinan yang efektif, meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Semuanya modalnya adalah kebaikan. Halo Bapak Ibu, nah, ini saya mencoba mengingatkan kembali saja. Ini saya kira hukum alam yang biasa kita, hukum sejarah yang biasa kita pahami. Jadi itu poin yang pertama, apa yang dikatakan oleh Ali, tafaddal ila man syi'ta fa'innaka amirun, fa'innaka amirun. Ya, berbuat baiklah pada siapapun yang kau kehendaki, niscaya kau akan menjadi raja baginya. Ya. Jadi kalau tertarik nyalonkan pilkada, hari ini sedang ini, ya, kira-kira ya coba kita tilik ke belakang. Selama ini modalitas kebaikan apa yang kita sudah berikan kepada masyarakat, gitu ya. Tiba-tiba nggak pernah tahu ini siapa, anak sopo, tuh warga ini kok nyalon, gitu. Kira-kira gimana? Gitu ya. Kecuali kalau ada dukungan, ya, usaha, kecuali ada modalitas yang lain, mungkin materinya berlebih, mungkin akan lain bicaranya. Gitu. Tapi kalau murni, saya yakin susah, gitu ya. Nggak pernah dikenal dengan kebaikannya, ya nggak mungkin jadi. Tapi kadang-kadang teori ini tidak, ya, seluruh seperti itu, gitu ya, karena ada modal yang lain yang kadang-kadang bisa mengalahkan modal kebaikan. Oke, yang kedua, was'al man syi'ta fa anta asiru. Ya, dan meminta-mintalah kepada siapapun yang kau kehendaki, niscaya kau akan menjadi tawanan baginya. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Ini saya kira momennya tepat hari ini, kemerdekaan. Ya. Kata kunci dari nasihat ini adalah tentang ketergantungan. Maka di dalam redaksi yang berbeda digunakan kata ihtaj. Ya, artinya begitu membutuhkan kita kepada orang lain, maka niscaya kita akan tertawan. Karena orang yang butuh sesuatu itu biasanya digerakkan oleh rasa cintanya kepada sesuatu itu. Ya, maka tadi Imam Nawawi menggandengkan ini dengan cinta. Ya, man ahabba syai'an fahuwa abdullah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hamba dari sesuatu itu. Ya, tidak hanya sesuatu, tetapi orang juga, ya, sehingga menjadi budak cinta tadi. Nah, ini bicara tentang ketergantungan, Bapak Ibu, ya. Apalagi nanti di poin yang ketiga juga hampir sama. Jadi selama kita bergantung dengan pertolongan orang lain, bantuan orang lain, ya, maka kita akan menjadi budak, menjadi tawanan baginya. Nah, ini. Jadi meminta bantuan atau pertolongan dari orang lain dapat menciptakan ketergantungan. Orang yang dimintai bantuan mungkin merasa memiliki kendali atau pengaruh atas orang yang meminta. Nah, ini. Ya, itu apa ya? Secara psikologis begitu. Kalau kita sering meminta-minta lalu diberi oleh orang tersebut, pasti kita punya apa ya? Ikatan ketergantungan dengan orang itu. Maka apapun yang dia perintahkan kepada kita, kita susah menolak. Ya. Ya. Kita tidak mudah kemudian mengabaikannya. Ya, nah ini. Maka hati-hati. Kita diminta untuk punya kemandirian. Ya.
Tentu tidak sekedar ini berlaku pada kita sebagai individu ya, tapi sebagai bangsa kan juga demikian kan? Ya, seperti bangsa kita hari ini, negara kita hari ini, utangnya banyak pada negara-negara tertentu. Tidak kemudian dan tidak ada no free lunch, kan tidak ada makan siang gratis ya. Kamu minta bantuan kepadaku, ya pasti saya punya kepentingan, gitu ya. Maka betapa banyak di dalam cerita sejarah interaksi antar bangsa itu yang ya, bagaimana negara satu sangat bergantung kepada negara yang lain, lalu kemudian ya dia tidak berkutik, punya bandara kemudian dikelola oleh negara dikuasai itu, seperti di mana itu, Bangladesh atau Sri ya, oleh Cina. Dan Cina pandai sekali memanfaatkan ya apa nih, psikologi ini gitu ya, teori ini dibantu. Dan antar negara tentu namanya halus sekali bantuan, tapi sesungguhnya bukan. Ya kan? Nah ini dibantu secara cuma-cuma saja membuahkan ketergantungan, apalagi kalau itu hutang ya, diikat secara formal gitu kan. Ada reward and punishment yang berlaku di situ, maka nggak berkutik kita. Nah, apakah masuk negara kita sudah juga demikian begitu ya? Terjajah tidak dalam arti fisik seperti dulu kolonialisme, tapi keterjajahan kita ini dalam bentuk hutang gitu, termasuk pengaruh dan mempengaruhi. Jadi kita tidak menjadi independen, tidak menjadi merdeka. Maka apalah arti kemerdekaan jika kita terus bergantung kepada ya, seseorang atau negara tertentu. Ya. Akibatnya kita kemudian kehilangan otonomi, kehilangan kemandirian. Dengan sering meminta kepada orang lain, maka seorang mungkin akan kehilangan otonomi atau kemandiriannya. Ini bisa membuat mereka merasa terikat pada orang yang mereka minta bantuan. Maka pantas Ali mengatakan, Fa'anta asiru, maka aku akan menjadi tawanan. Namanya tawanan itu kira-kira merdeka atau tidak? Tidak, dia bergantung kepada majikan. Nah ini, nggak bisa berkutik, punya sumber daya alam banyak, tetapi yang ngelola mereka. Katanya, apa namanya, pantainya demikian luas, bisa menjadi sumber produksi garam. Ternyata garam impor, kan gitu kan? Nah, negara kita begini sekarang, ya luar biasa, lautnya juga luas, tapi ternyata benih udangnya juga impor. Nah, nggak punya kita otonomi. Ya. Kalau kita lihat dari atas, sepertinya menghijau tanah kita. Ladang persawahannya demikian luas, berasnya juga impor, nggak punya otonomi berarti. Nah, ya, jadi kehilangan kemerdekaan. Apakah masih pantas kita disebut sebagai bangsa yang merdeka? Ya, di orang yang dimintai bantuan mungkin merasa memiliki kekuatan atau otoritas, ya. Ini kekuatan dalam memberi tadi. Oke. Ini bisa menciptakan dinamika kekuasaan di mana pemberi merasa lebih unggul atau dominan. Ya. Meminta bantuan dapat mempengaruhi hubungan sosial. Orang yang sering meminta bantuan mungkin dianggap lemah atau tidak mandiri. Sementara orang yang memberikan bantuan dianggap kuat atau berpengaruh. Nah ini hukum yang berlaku begitu. Ya, diyakini atau tidak, dipercaya atau tidak, emang begitu. Nah, ungkapan yang disebutkan oleh Ali ini juga menyoroti tentang pentingnya keseimbangan. Artinya dalam hidup itu kita perlu setara. Ya, Islam mengajarkan kita bahwa kita semuanya ini setara, sederajat di mata Tuhan kecuali takwa kita. Ya. Maka janganlah bergantung kepada orang lain. Ya. Yang layak untuk kita bergantungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menciptakan suasana kesetaraan.
Bagi kita yang punya power, kekuatan, ya, maka jangan gunakan secara tidak baik kekuatan itu sehingga menciptakan ketergantungan orang lain kepada kita. Sebaliknya bagi kita yang mungkin ya pada posisi yang berbeda, jangan kemudian kita menunjukkan bahwa diri kita itu butuh dengan orang tersebut, biasa saja. Nah, bagaimana agar kita punya perasaan biasa saja? Diajarkan juga oleh Islam untuk kita, ya, yaitu sedikitkan kemelekatan hati kita kepada sesuatu yang kita butuhkan. Kata di dalam Al-Hikam, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, sedikitkanlah apa yang engkau butuhkan, ya, dari sesuatu yang menggembirakanmu, niscaya engkau akan ya sedikit kesedihan. Ya, kata Ibnu Athaillah. Artinya apa yang kita senang itu kan, kalau kita mampu menempatkan diri kita itu untuk tidak bergantung kepada apa yang kita senangi itu, maka kesedihan tidak akan banyak menerpa kehidupan. Ya, sedikitkanlah apa yang engkau senangi, ya, kebergantunganmu terhadap apa yang engkau senangi, niscaya akan sedikit kesedihan di dalam hidup, kata Ibnu Athaillah. Ya, sangat seneng ya jenenge wong wedok karo bojone, seneng pol karo bojone, cinta mati. Saking cintanya itu terlalu bergantung kepada suaminya, ya. Suaminya nggak panjang usianya, kira-kira gimana? Biasa bergantung kepada bojone, bojone kok tiba-tiba gak ono, apa gak lepak-lepak gitu ya. Wong lanang ya ngono kuwi. Biasa semuanya bergantung kepada istrinya, makan ditukno, nek gak ditukno gak maem. Ya toh, apapun harus dilayani. Tiba-tiba bojone meninggal, wafat, nangis gerung-gerung, sebulan kemudian menikah lagi. Ya karena dia memang punya ketergantungan yang luar biasa. Aku wis niteni kuwi. Nangis sebulan terus ya rapi ini cepat. Ya, karena memang punya ketergantungan. Ya. Nah ini, maka biasa saja kesetaraan, keseimbangan itu diajarkan dari kita dalam Islam, ya, diajarkan kepada kita. Nah ini diperkuat lagi dengan poin yang ketiga, wastaghni amman syi'ta fa anta nadhiruhu. Ya, janganlah engkau bergantung kepada siapapun yang kau kehendaki, niscaya engkau akan sepadan, setara. Kita punya harga diri dengan orang itu. Ya, boleh jadi engkau mungkin secara materi lebih kaya, tapi saya kan tidak pernah ngemis-ngemis kekayaan. Maka dalam satu forum diskusi, saya bebas saja memberikan pendapat. Ya kan? Yang bisa jadi pendapat itu mungkin tidak sesuai dengan pendapat orang kaya ini, kita bebas. Ya. Walaupun mungkin secara materi kita nggak punya hutang budi dengan orang tersebut. Betul ya, kira-kira gitu ya. Kita menjadi orang yang merdeka, orang yang tidak diatur oleh siapapun atau apapun. Kita tidak diatur bahkan oleh perasaan kita sendiri, karena kita bergantung kepada orang tersebut. Inilah kesetaraan. Nadhiru. Ya, nah ini. Ikatan kita adalah ikatan kebaikan saja. Tidak kemudian ikatan perasaan, enggak enak. Aku jadi mau duit pendapat beda karo Pak Kui. Tapi ya sering bantu aku ngomong beda piye. Itu kan sebenarnya enggak, bahkan dalam memberikan pendapat pun kita menjadi tidak bebas, menjadi tawanan, tidak setara, karena kita sering bergantung kepada orang tersebut. Maka istaghni amman syi'ta, kata Ali, ya, janganlah engkau bergantung, ya, kepada seseorang, maka engkau akan setara. Nah, kata kunci di sini adalah kemandirian. Ujaran ini menggarisbawahi tentang pentingnya kemandirian dalam hidup. Dengan
Dengan tidak bergantung pada orang lain, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan masalah kita sendiri. Gak titik-titik ya pikiran egois no orang lain agar memberikan bantuan. Kenapa? Kita tidak mudah percaya diri untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Ya kan? Ya, karena kita punya kegantungan orang lain. Bojone wis berangkat, aduh kunci kamar ora nek dibuka. Ya. Padahal ya bisa jangan dia mengupayakan sendiri. Ya ditelepon, Pak, mulai. Iki kamar ora nek dibuka. Allah karim padahal bojone wis adoh berangkat. Karena bergantung sehingga berpikir tentang solusi saja yang terhadap sesuatu yang remeh tidak punya karena biasa bergantung. Ya bojone teko ngene ae. Nah, apa pun tresno karo aku apa ora? Lalu atas nama cinta gitu ya. Ini cinta dia berkorban. Wah, repot itu kan. Yang kedua tentang kesetaraan, menekankan bahwa dengan tidak bergantung pada orang lain kita dapat mencapai kesetaraan dalam hubungan. Ketika kita mandiri, kita tidak merasa inferior atau superior terhadap orang lain, melainkan setara. Nah ini pentingnya. Dan Islam mengajarkan itu sejak awal kan ini sebenarnya. Bagaimana Bilal itu kemudian dimerdekakan, budak-budak dimerdekakan, maka dia menjadi setara dulu dengan majikannya, mungkin mantan majikannya. Karena Islam tidak mengenal adanya perbudakan. Ya. Maka ketika Abu Dzar Al-Ghifari kalau masalahnya pernah berbeda pendapat dengan Bilal kalau nggak salah. Lalu kemudian Abu Dzar mengatakan, wahai anak dari seorang perempuan budak hitam, ceplosan begitu. Lalu kemudian Rasulullah merasa bersedih mendengar itu. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, aku masih melihat ada benih-benih jahiliyah masih ada di dalam dirimu. Itu kan tentang kesetaraan ya. Lalu kemudian muncul rasis dan lain sebagainya karena tidak merasa lebih superior. Lalu kemudian Abu Dzar tersadarkan, lalu dia menjatuhkan kepalanya, mengambil pasir, menjatuhkan kepalanya ke tanah, ya. Disiram pasir kepalanya oleh Abu Dzar sendiri, lalu dia bilang kepada Bilal, wahai Bilal, injaklah kepalaku, ya. Untuk menghilangkan tadi rasis tadi itu karena merasa lebih superior. Nah ini luar biasa. Nah, ini Islam sejak awal itu yang membuat kemudian orang kafir Quraisy itu kan merasa terganggu. Bukan sekedar mengajak untuk menyembah Allah, tidak. Tetapi dampak dari ajaran tentang tauhid itu adalah membuat semua orang setara. Padahal selama ini struktur sosial masyarakat Quraisy itu adalah seperti itu. Ada yang berkasta Brahmana, ada berkasta ini, ya, orang besar Quraisy itu. Ada perbudakan. Maka kalau ajaran tauhid ini kemudian diterima oleh semua orang, maka itu akan menghancurkan struktur feodalisme yang demikian kuat di masyarakat jahiliyah saat itu. Nah, jadi itu Pak Ibu ya. Nah, kesetaraan juga mendorong pengembangan diri dan peningkatan keterampilan pribadi. Nah, ini, orang yang punya perasaan setara, gitu ya. Nah itu kemudian mudah saja dia kemudian akan mengambil inisiatif untuk mengembangkan dirinya dengan berusaha untuk tidak bergantung kepada orang lain. Kita terdorong untuk belajar dan mengembangkan kemampuan kita sendiri, enggak titik-titik bergantung ke kui, ibu dan lain sebagainya, enggak, tapi mandiri. Saya punya keputusan yang saya lakukan, saya enggak bergantung kepada siapapun. Juga meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita mampu mengatasi masalah sendiri, kita merasa lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuan kita. Juga memberikan kebebasan kepada kita.
dari ketergantungan. Jadi poin ini mengajarkan kita dengan tidak bergantung pada orang lain, kita memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri, menjalani hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Ya. Juga tentang tanggung jawab. Jadi mengajarkan tanggung jawab pribadi. Dengan tidak bergantung pada orang lain, kita belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita sendiri. Nah, dalam pendidikan ada baiknya kita sejak awal memberikan lingkungan seperti ini kepada anak kita, ya, sehingga dia punya inisiatif untuk memutuskan, gitu. Tidak bergantung kepada kita sebagai orang tuanya, karena dia juga akan hidup mandiri nanti. Ya, didik ngomong apa kailok gapi. Nanti anak kita kemudian menjadi sangat bergantung, mau melakukan apapun, bu, ini api apa orang, bu, dia nggak punya ini, nggak punya keputusan untuk bisa melihat ini baik atau buruk, selalu bergantung kepada orang tuanya. Ya. Nah ini harus bisa kita didikkan di lingkungan keluarga kita. Nah, juga memberikan suasana hubungan yang sehat di antara kita. Ya, artinya ketika kita bisa mengajarkan ini untuk tidak bergantung kepada orang lain, maka itu akan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Ketika kita tidak bergantung kepada orang lain, hubungan kita didasarkan pada saling menghormati, saling mendukung, dan bukan ketergantungan. Nah, ini saya kira Bapak Ibu, jadi 3 poin yang saya kira momentumnya tepat untuk kita hari ini, ketika kita merayakan tentang kemerdekaan. Ya, ternyata kemerdekaan itu bisa diraih. Yang pertama modalitasnya adalah apa Bapak Ibu? Kebaikan. Kalau kita bisa saling sharing, berbagi kebaikan, ya, dengan tidak ada maksud di situ kita akan menjadi superior bagi yang lain, saling memberi, maka ada kesetaraan. Apalagi kalau di situ tidak ada kita menunjukkan, ya, ketergantungan kita kepada orang lain. Ya. Nah ini, jadi 3 poin ini yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib, saya kira masih relevan, dan ini saya kira ya selalu akan relevan, gitu ya, tentang 3 hal ini, yaitu yang pertama tentang kebaikan, yang kedua tentang kebebasan kita, yang ketiga tentang kesetaraan. Saya kira demikian Bapak Ibu. Halo? Ya, sepertinya sudah senyum-senyum ini, berarti sudah nggak bergantung kepada saya. Sehingga bisa kita akhiri. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Qul qouli hadza wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.